Pihak kepolisian mengungkapkan motif anggota polisi wanita atau Poluan Bribtu FN yang diduga membakar suaminya sendiri Bribtu RDW di Mojokerto, Jawa Timur. Bribtu FN disebut kesal karena suaminya diduga sering menghabiskan uang untuk judi online. Dan untuk membahasnya saya akan bertanya langsung kepada Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang, salam sehat semua. Salam sehat Pak. Pak Yusuf, ini motifnya diduga karena faktor ekonomi. Kita ketahui bahwa sebenarnya di dalam tubuh Polri, Polri sendiri cukup aktif dalam menjamin dan juga memastikan kehidupan keluarga mereka dalam kondisi yang baik. Namun mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya, terima kasih. Tentu ini pertama yang pasti kita sikapi sebagai musibah. Kita turut berduka cita yang dalam, terutama innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena korban telah wafat. Yang kedua, persoalan motifnya ini tentu terkait dengan faktor ekonomi itu kan memang tidak lagi rahasia umum, bisa menjadi faktor cekcok rumah tangga yang ini juga dialami oleh rumah tangga korban dan pelaku. Nah, persoalan keuangan anggota Polri sendiri sebenarnya sudah ada programnya untuk pembinaan manajemen keuangan anggota Polri, bagaimana mengelola keuangan, sudah berumah tangga, bagaimana mengelola keuangan rumah tangganya, tentu selalu dibina agar kaitannya dengan pengeluaran rumah tangga itu berbanding dengan gaji mereka. Itu sudah ada pembinaan seperti itu. Hanya mungkin terkait dengan persoalan-persoalan keuangan yang dialami oleh oknum lain, oleh rumah tangga anggota Polri lain, tentu itu bisa juga dipengaruhi oleh gaya hidup ya, tidak sesuai dengan gajinya. Nah, tentu untuk kasus yang dialami oleh pernikahan, oleh rumah tangga korban dan Bribtu FN ini sebagai tersangka pada saat ini, tentu kami mendorong pihak Polda Jawa Timur, penyidik, Propam, tentu untuk melakukan pemeriksaan yang lebih dalam, apa sesungguhnya faktor motif yang utamanya yang memicu peristiwa ini terjadi. Tentu ini perlu pemeriksaan yang lebih dalam, bagaimana kondisi kejiwaan Bribtu FN sendiri, apakah ada depresi atau memang sehat-sehat saja, tidak ada gangguan apapun secara psikis, secara mental. Ini semuanya harus didalami untuk bisa menjelaskan sebagaimana motif kekerasan rumah tangga yang terjadi, yang ada korban suaminya sendiri. Ini yang kami dorong. Baik, Pak, sebelumnya ini diduga juga motifnya karena uangnya dipakai untuk judi online. Nah, pengawasan pihak kepolisian terhadap anggota-anggotanya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, mungkin salah satunya judi online, seperti apa, Pak? Judi online itu sendiri maupun judi yang di darat kan memang Polri sendiri sudah punya komitmen untuk memberantasnya. Jadi tentu ini ya tidak boleh, ya ini kan yang harus diberantas, ya yang harus ditindak terkait dengan perjudian. Nah, hanya disayangkan ya memang ini kan oknum yang terlibat dalam praktek perjudian, tentu ini sangat disayangkan dan sangat disesalkan, karena satu sisi perjudian itu harus diberantas, harus ditindak, tapi apakah benar memang ini terpengaruh oleh judi online, tentu ini sangat disayangkan dan sangat disesalkan. Walaupun demikian, untuk kepastiannya
ini biar menjadi materi pemeriksaan pendalaman agar terkait dengan motif yang menimbulkan tindak pidana kekerasan rumah tangga ini jelas. Nah, kami menduga ada juga misalnya faktor bisa saja ada diskresi dari pihak Bribtu FN yang pada saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu ini perlu pemeriksaan secara kejiwaan, secara psikologi, apakah kondisi kejiwaannya memang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Ya mungkin ya itu faktornya ekonomi yang menyebabkan migrasi atau ada faktor lain. Tentu ini perlu dilakukan pemeriksaan pendalaman. Itu saran dan masukan kami untuk Polda Jatim. Baik, Bribtu FN telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu nasibnya sebagai anggota kepolisian akan seperti apa, Pak? Dalam permintaan klarifikasi kemarin tentu kami prioritas karena ini ada anak juga, jadi tentu perlindungan terhadap anak mereka, apalagi ada yang baru lahir, tentu ini perlu mendapatkan perlindungan yang jelas dan pasti kaitannya dengan tersangka sendiri yang itu adalah ibunya, sementara ini bagaimana terkait dengan pengasuhan, perlindungan anaknya yang baru lahir ini tentu agar tetap terjamin kesehatannya, tentu ini perlu diberikan kepastian bagaimana hubungannya nanti dengan tersangka atau pengasuhan sendiri. Yang kedua, tentu ya sudah ditetapkan sebagai tersangka ya diproses. Nah, namanya ditetapkan sebagai tersangka ya prosesnya kan proses pemidanaan. Yang kedua, kaitannya dengan status keanggotaannya nanti prosesnya ada di Propam. Itu kita serahkan kepada Propam dan kami yakin Propam akan memproses dan memberikan kepastian bagaimana statusnya apabila sudah ingkrah, apakah nanti diproses kode etiknya terlebih dahulu. Tentu ini kami akan pantau dan kami akan awasi dan berencana tim Kompolnas akan turun ke sana. Baik, itu artinya proses baik pidananya maupun proses etiknya di Propam ini akan berlangsung ya. Tadi Bapak sudah menyinggung mengenai anak. Ada anak dan juga ada yang baru lahir. Sedangkan satu orang tuanya meninggal dunia, satunya saat ini sedang menjadi tersangka dan tentunya menjalani proses pemidanaan. Lalu bagaimana anak-anaknya saat ini? Ditangani oleh siapa? Ditangani oleh pihak kepolisian kah? Atau kemudian diberikan atau dikembalikan kepada keluarga? Ya tentu pada saat ini dari pihak Polda Jatim sedang memastikan ada bahwa proses untuk perlindungan, pengasuhan kepada anaknya akan benar-benar terjamin. Tentu semuanya ini dalam proses dengan pihak keluarganya. Nah, ini yang kami rekomendasikan yang paling utama, bagaimana perlindungan dan pengasuhan anaknya ketika ibunya yang pada saat ini ditetapkan sebagai status tersangka yang akan menjalani proses hukum. Maka perhatian kami kemarin ketika kita memberikan saran ya pertama itu ya terkait dengan perlindungan dan pengasuhan anaknya agar ini bisa mendapatkan kepastian apakah kepada pihak keluarga. Sementara dalam pantauan kami ini sudah dalam komunikasi antara pihak Polda Jatim dan keluarga. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim telah bergabung bersama kami siang hari ini di CNN Indonesia News Hour.